Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube kita Journey to Turkey. Di video bagian kedua ini, saya akan menceritakan tentang kisah-kisah Hagia Sophia saat digunakan sebagai masjid. Juga kabar yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana arah Hagia Sophia diatur agar menghadap ke arah kiblat. Tapi sebelum menonton video bagian kedua ini, ada baiknya kamu menonton video tentang Hagia Sophia bagian pertama. Untuk linknya, saya taruh di deskripsi ya. Hagia Sophia yang telah digunakan sebagai masjid dan museum selama 500 tahun memiliki arti besar dalam agama Islam. Bangunan yang unik dan megah ini juga menyimpan banyak misteri di dalamnya. Kami ingin mengundang Anda untuk mengenal bangunan megah ini dan menjelajahi rahasia besar yang ada di balik Hagia Sophia. Dan kami berharap Anda akan menyukai video kami. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami dan aktifkan notifikasi untuk cerita-cerita misterius lainnya yang kami miliki. Istanbul adalah kota yang sangat penting bagi umat Islam. Rasulullah memberi kabar gembira bahwa suatu hari Istanbul akan direbut oleh umat muslim dalam sebuah hadis. Hadis ini terpampang di sebuah tiang di dalam Hagia Sophia. Ada banyak kisah misterius yang dipercayai oleh umat muslim tentang Hagia Sophia. Salah satunya adalah ketika malaikat Jibril mengundang Nabi Muhammad untuk naik ke langit. Ketika Jibril dan Nabi sedang berkeliling ke surga dan melihat sebuah tempat yang megah, mirip dengan sebuah masjid, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Di mana tempat ini?" Jibril menjawab bahwa tempat ini adalah masjid yang agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lapisan surga. Disebut sebagai Jami'ul Kubra atau Masjid Agung. Namun, Jibril juga menambahkan bahwa ada masjid yang serupa dengan 3 sisinya dikelilingi oleh laut dan disebut sebagai Jami'us Sugra atau masjid kecil, dan memberi kabar kepada Nabi Muhammad bahwa suatu hari umatmu akan beribadah di sana. Dipercayai bahwa masjid ini adalah Hagia Sophia saat ini. Dalam salah satu kisah tentang Hagia Sophia disebutkan tentang Fatih Sultan Mehmet. Setelah menaklukkan Istanbul, Fatih Sultan Mehmet ingin melaksanakan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Namun, sholat tersebut terganggu 2 kali saat sedang berlangsung. Ketika ditanya alasan terjadinya hal tersebut, Sultan menjawab bahwa ia ingin agar Ka'bah terlihat olehnya dan seluruh jamaah ketika saat sholat. Tetapi ketika tidak melihat Ka'bah pada takbir pertama dan kedua, ia membatalkan sholat. Tetapi pada takbir ketiga, Ka'bah muncul di hadapannya. Jadi, konon Ka'bah terlihat oleh Sultan dan jemaahnya saat sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Menurut sebuah cerita lain, setelah penaklukan Istanbul, Fatih Sultan Mehmet memberikan tugas untuk mengubah Hagia Sophia menjadi masjid kepada Aksem Sedin, yang juga merupakan gurunya, saat berusaha agar sholat Jumat dapat dilaksanakan tepat waktu di Hagia Sophia. Aksem Sedin menyadari bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh godaan setan kepada pekerja. Dia kemudian berdoa dan Allah mengabulkan doanya, mengurung setan ke dalam sebuah batu di Hagia Sophia. Setelah diubah menjadi masjid, setelah penaklukan Istanbul, Hagia Sophia ditambahkan dengan banyak motif Islam untuk menciptakan atmosfer tempat ibadah Islam.
Salah satu yang paling penting adalah ayat Allah, adalah cahaya langit dan bumi, yang ditulis di kubah Hagia Sophia. Selain itu, ada papan yang menuliskan nama-nama 4 khalifah bersama dengan Nabi Muhammad SAW yang digantung di dinding-dinding masjid Islam ini. Bahkan, ketika ada usulan untuk mengeluarkan papan-papan tersebut untuk perbaikan saat Hagia Sophia hendak dijadikan museum, usulan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena papan-papan tersebut tidak bisa melewati pintu. Ukuran besar dari papan-papan tersebut sebenarnya sengaja dibuat agar tidak bisa dikeluarkan dari pintu. Di salah satu dari kubah di bagian tenggara Hagia Sophia ada bekas jejak yang tingginya mencapai 6 meter dari tanah. Tentang jejak ini terdapat berbagai rumor yang beredar. Salah satunya adalah bahwa Fatih Sultan Mehmet untuk menghindari jatuh karena kuda yang ditungganginya ketakutan, beliau menopang tangan pada tiang ini. Konon, gerakan kuda tersebut merusak tiang ini. Yang menarik dari cerita ini adalah kuda tersebut mencapai ketinggian 6 meter di atas permukaan tanah. Di Hagia Sophia, sebuah komplek Ottoman, terdapat makam dan kuburan sekitar 150 anggota keluarga kerajaan, serta 5 sultan. Sebagian panel keramik di makam-makam dihancurkan dan digantikan yang tiruan oleh pihak Perancis dengan dalih melengkapi bagian yang hilang. Saat itu, kemudian dicuri dan dibawa ke Museum Louvre. Saat ini, Turki sedang berjuang untuk mendapatkan kembali keramik-keramik tersebut. Selama restorasi di makam para pangeran di halaman Hagia Sophia, terjadi perkembangan yang mengejutkan. Para ahli yang mengangkat kain hijau menemukan kain penutup Ka'bah dan artefak kain lain di bawahnya. Artefak atau kain-kain yang dipindahkan dengan hati-hati dari tempatnya diperkirakan merupakan pakaian terakhir yang dikenakan oleh orang yang dikuburkan di dalam makam. Yang menariknya adalah artefak ini bertahan di sarkofagus selama 560 tahun itu berada dalam kondisi cukup baik sehingga mengejutkan para ahli. Dan kain-kain ini masih dipamerkan di Istana Topkapi hingga saat ini. 2 bejana dari batu marmer ditemukan di kota Pergamon. Dibangun oleh Sultan ketiga pada masa pemerintahan Murad itu dibawa ke Hagia Sophia. Ada keran di bagian bawah bejana ini. Bejana ini mampu menampung 1.250 liter cairan dan digunakan untuk membagikan sirup pada lampu-lampu dan saat sholat Idul Fitri. Cairan ini dipercaya dapat menyembuhkan banyak berbagai macam penyakit.
Hagia Sophia juga merupakan salah satu tempat ibadah paling penting bagi dunia Islam. Selama 500 tahun, sultan, raja, perdana menteri, pejabat pemerintah, dan ulama Islam terkemuka telah melaksanakan sholat dan berdoa di Hagia Sophia. Jika suatu hari Anda mengunjungi Hagia Sophia, ingatlah legenda-legenda dalam video kami dan berdoalah juga untuk mereka. Setelah mengunjungi Hagia Sophia, Anda dapat mencoba kopi Turki di Medrese Çavera yang dapat dicapai setelah melewati Jalan Souçeşme. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi Masjid Sultan Ahmet atau Masjid Biru, Lapangan Sultan Ahmet, Museum Arkeologi Istanbul, dan banyak bangunan bersejarah lainnya. Kami berharap Anda akan menyukai video kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami dan mengaktifkan notifikasinya, karena di Istanbul dan Turki banyak kisah misteri, warisan sejarah, dan video tentang budaya Turki, dan kami akan terus menceritakan di channel ini. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.